Masih di kajian hati. Tenangkan hati. Masih pengen dengerin lagi kisah dan cerita dari para bunda. Untuk itu kita berikan kesempatan kepada Ibu Yuli. Silakan Mangga Ibu Yuli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenalkan saya Yuli, ibu dari 4 orang anak. Saya seorang penyandang disabilitas Ustaz. Izinkan saya cerita Ustaz. Tidak mudah mungkin ya menjadi saya yang ditakdirkan Allah menjalankan hidup dengan cacat fisik. Di setiap saya berada, tatapan orang lain itu bakal tertuju. Entah itu cemoohan, merendahkan. Dan itu udah biasa. Bahkan anak saya yang suka, "Bu itu ngapain sih?" Saya bilang, "Bu udah biasa." Saya ikhlas Ustaz diberi takdir ini. Namun saya mau bertanya, ujian di hidup saya itu nggak ada habisnya. Awal saya menikah tanpa restu ya Ustadz. Saya pun sadar siapa saya, mungkin keluarga suami tidak menerima mempunyai istri cacat fisik. Saya itu kecelakaan di kelas 4 SD. Saya bahkan kesini nggak bisa pakai dress. Pernah jatuh juga ya di mall. Saya itu awalnya normal. Kalau dari normal ke cacat mungkin, kalau dari cacat lahir tidak pernah merasakan normal, tidak ada kesakit hatian yang mendalam ya. Tapi ini dari normal, udah bisa kucing-kucingan, lari-larian, tiba-tiba cacat fisik. Sampai saat ini saya nggak mau melihat di kaca jalan saya sendiri. Karena kecelakaannya 4 orang, jadi yang papa semua dioperasi, saya yang keteteran karena biayanya habis. Jadi seharusnya saya dioperasi bisa normal lagi. Mungkin ya cerita dari almarhum papa. Karena tidak ada biaya, saya yang tidak dioperasi gitu. Jadi jalannya kayak pincang ya. Tapi saya melahirkan 4 anak normal Ustadz. Masya Allah. Ibu Yuli sudah punya 4 orang anak. Iya. Pernikahannya sudah berapa lama Ibu? Udah 14 tahun. Masya Allah sudah 14 tahun. Iya. Berarti anak yang pertama usianya sudah? Anak saya yang pertama udah SMP kalau ada. Jadi saya ada hutang. Suami PHK juga pas saya saat hamil besar. Lalu pas saya melahirkan usia anak saya 3 minggu saya bekerja lagi. Nah setelah itu saya bekerja sampai melunasi hutang. Tapi anak saya meninggal. Anak saya kena DBD. Langsung masuk ICU. Hutang saya lunas. Tapi saya kehilangan anak saya. Dulu saya mungkin ingin memberitahu kepada keluarga saya atau suami kalau saya bisa menjadi istri seperti orang normal lainnya. Tapi ternyata hubungan tanpa restu itu sampai kapanpun gak akan jadi putih. Sampai saya sekarang mati rasa Ustaz. Saya udah tidak peduli keluarga saya mau sayang atau tidak sama anak saya. Yang penting saya masih bekerja sampai saat ini, masih berusaha berdua sama suami buat membiayai anak-anak saya tanpa bantuan orang tua. Lalu setelah anak saya meninggal, papa saya yang meninggal. Mungkin saya dekatnya dengan papa ya, karena saya kecelakaan bareng sama papa. Kalau jalan itu papa suka nutupin saya di depan biar gak kelihatan orang. Jadi sepeninggal papa saya gak ada pembelaan. Kalau saya diserang sama beberapa keluarga,
saya membentengi diri sendiri. Bahkan saya melahirkan pun menitipkan anak saya itu ke tetangga. Nitip anak, saya mau melahirkan. Setelah melahirkan saya pulang ambil lagi anak saya. Tapi mungkin kesakit hatian saya dulu, saya gak bisa menerima orang-orang yang dulu pernah nyakitin saya. Yang menghina saya saat saya ditagih hutang dulu. Bukannya malah membantu ya. Teman-teman saya banyak kan, saya juga boleh kan ada rasa iri. Yang teman tidak bisa, finansialnya belum mampu, dibantu ibu, dibantu kakak. Sementara saya hanya dipermalukan ibaratnya. Ibu Yuli, boleh dengan segala kerendahan hati Ahilman lihat kondisi kakinya sekarang? Biar jadi pelajaran juga untuk kami semua seperti apa kondisi beliau. Bisa, oke. Oke, baik. Baik, semoga Allah berikan kesabaran kepada beliau. Dan tentunya berikan kekuatan. AA selalu meyakini bahwa Allah tidak mungkin meletakkan satu beban dalam hidup kita melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kenapa Ibu Yuli yang dikasih takdir seperti ini? Karena menurut Allah Ibu Yuli kuat. Untuk bisa melewati semua ini. Kenapa ujianku seberat itu? Karena kata Allah, kamu sekuat itu. Sehingga Allah titipkan ujian ini kepada Ibu Yuli. Dan insya Allah akan ada kebaikan. Amin. Beliau dengan suami saling mencintai. Saling mencintai, betul. Dan luar biasa bertahan dengan segala kondisi yang Allah titipkan. Ini adalah cinta yang menurut saya tiada batasnya. Tiada batasnya. Ya bicara tentang restu itu kan bicara tentang doa dan etika sebenarnya. Bagi seorang istri, anak perempuan ketika menikah tentu harus ada izin dari walinya. Bagi suami tidak harus ada izin dari keluarganya. Tapi ya tentu sebagai bentuk etika, minta doa, minta restu, itu penting dihadirkan. Bu Yuli kan dari tadi sepertinya sempat mengatakan bahwa sampai saya sudah mati rasa. Ini mati rasa ke siapa? Mati rasanya ke suami atau ke keluarga? Misalnya anak saya kalau liburan ya, Bu tadi teman-teman aku liburan diajak nenek, ditengok nenek. Lalu saya bilang, nenek kamu itu saya, kakek kamu saya. Jadi kamu gak butuh kasih sayang dari orang lain. Apa sih yang kurang dari Embu? Saya bilang gitu. Apa yang kamu butuhkan ada semua di Embu gitu. Jadi bilang aja ke teman, Embunya sibuk gitu. Jadi beliau itu masih memendam rasa sakit terhadap keluarga besar. Keluarga besar, betul. Atas semua bahkan dulu sikap Ustadz, yang dilakukan. mohon maaf. Dulu waktu saya dikejar-kejar kolektor, suami saya dibawa pulang sama mertua. orang tua, sama mertua. Padahal itu kan tanggung jawab suami ya. Itu kan utang bekas pernikahan. Betul. Gitu. Tapi dibawa pulang. Iya, sekarang kalau menurut Ahilman, Ibu Yuli pelan-pelan berdamai dengan semua keadaan. Memang berat, tapi bagaimanapun kalau Ibu Yuli cinta sama suami, Bu Yuli juga harus menghormati keluarga besar suami. Sebatas itu. Mbak Yuli jangan lihat keluarga yang pernah nyakitinnya. Lihat suami aja. Yang Mbak Yuli sayang banget sama beliau. Semoga kelembutan hati Mbak Yuli untuk tetap menghormati keluarga besar suami akan membuat suami semakin sayang sama Mbak Yuli. Dan setelah itu ya udah, tugas kita mah berbuat baik dah. Orang gak baik ke kita bukan urusan kita. Sok jawab yang keras, yang menghina, yang dihina. Yang dapat pahala siapa? Yang dihina. Yang dihina, yang menghina. Yang dapat dosa siapa? Yang menghina. Bu Yuli gak kehilangan apa-apa dihina sama orang. Gak kehilangan apa-apa direndahkan sama orang.
Bahkan siapa orang yang sering direndahkan oleh manusia di dunia, tapi dia sabar, dia ridho, maka Allah tinggikan derajatnya. Amin. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Udah plong aja Kak, udah kayak unek-unek yang 14 tahun itu udah kayak pecah hari ini. Dari semua kisah yang sudah kita dengarkan pada episode kali ini, pasti kita menunggu kesimpulan yang betul-betul bisa kita bawa dan menjadi pedoman baru buat kita. Mangga, A. Bunda, cinta itu harus diperjuangkan. Cinta itu butuh pengorbanan. Kalau perjuangannya besar, pengorbanannya besar, insya Allah akan banyak pahala yang Allah siapkan untuk kita. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Makin berat pengorbanannya, makin besar juga hadiah yang Allah siapkan untuk kita. Angkat kedua telapak tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, Engkau yang menanam cinta di hati ini. Tanamkanlah cinta di hati kami kepada orang yang mencintai-Mu ya Allah. Tanamkanlah cinta di hati kami kepada orang yang membuat kami semakin mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk membersamai pasangan kami di rumah tangga. Ya Allah, lembutkan hati pasangan kami. Jaga pasangan kami dimanapun berada ya Allah. Temani langkahnya. Bimbing hari-harinya. Ya Allah, dekatkan rumah tangga kami dengan kebaikan. Jauhkan rumah tangga kami dari keburukan. Ya Allah, jadikan semua anak kami soleh dan soleha. Jadikan anak-anak kami qurrata ayun. Jadikan kami sekeluarga kelak berkumpul lagi di surga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam pintu surga dari mana saja yang engkau suka. Ini berasal dari hadis riwayat Ahmad nomor 1661. Saya Deswita Maharani dan Ustadz Hilman mohon undur diri dari hadapan pemirsa dan para bunda. Dan kajian hati, Tenangkan hati.